Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul kayu bakar. Video ini saya buat tanggal 14 Desember 2025 jam 9 lebih 36 menit. Itu artinya saya sudah cukup lama tidak mempublish sebuah video. Seingat saya mempublish video terakhir di Oktober tanggal 20-an. Dan hari ini saya menyempatkan diri untuk mempublish dengan judul yang sangat pendek, yaitu adalah kayu bakar. Ingat bahwa kita sudah bisa melalui 2025 ini hampir sempurna, hampir selesai, di mana 11 hari ke depan bagi Anda-Anda yang menganut agama Nasrani akan merayakan ulang tahun atau tanggal kelahiran Sang Penebus kita. Dan 17 hari ke depan kita akan meninggalkan 2025. Oleh karena itu, harapan saya adalah senantiasalah bersukacita, bersyukur, dan sambutlah hari demi hari dengan suasana bahagia dan suasana yang penuh syukur. Dan video ini kenapa saya memberikan judul kayu bakar. Di sini saya tujukan kepada seluruh keluarga besar Omah Solusi Indonesia pada khususnya, dan secara umum kepada seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia yang kebetulan saat ini sedang menunggak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan. Dan untuk sekian kalinya bahwa Omah Solusi Indonesia, Omah Solusi Indonesia Foundation, Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan adalah true story kehidupan saya, di mana saya menunggak hutang kartu kredit, hutang kredit tanpa anggunan, bahkan saya mempunyai sebuah hutang fidusia yang mengalami penyitaan terhadap jaminan itu sendiri berupa sebuah tanah beserta bangunannya disita oleh Bank Mandiri. Dan disinilah kenapa Omah Solusi Indonesia ini, kanal YouTube ini saya buat tidak lain tidak bukan adalah untuk berbagi kepada Anda semua. Kiranya dengan berbagi cerita yang pernah saya alami, Anda semua akan membuat mentalitas, membuat kehidupan Anda yang mungkin saat ini Anda menganggap
sebuah malapetaka, Anda menganggap ini sebuah hal yang sangat tidak mengenakan, tapi jika Anda mau mendengar, mau merenungkan, mau untuk senantiasa memutar video-video yang telah saya buat, niscaya bahwa kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan kondisi yang saat ini penuh dengan gejolak dan penuh dengan perubahan yang sangat drastis. Ini membutuhkan kecepatan adaptasi Anda. Ini membutuhkan kesadaran diri Anda agar situasi yang saat ini sedang menimpa Anda tidak menjatuhkan Anda, tapi malah menjadikan Anda sebagai seorang yang tangguh. Saya masuk dengan topik kayu bakar. Saat ini Omah Solusi Indonesia telah dibantu oleh 7 mentor. Yang pertama adalah Pak Rudi. Beliau membawa bendera Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Walaupun saat ini beliau sudah berdomisili di Lampung. Yang kedua adalah Pak Albert Ari. Beliau membawa bendera Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur dan aktif dengan kanal YouTube-nya. Pak Rudi pun juga punya kanal YouTube, ada kira-kira puluhan video yang bisa Anda tonton. Walaupun saat ini beliau pasif untuk berbagi cerita, dan saat ini yang sedang dan mau untuk tetap konsisten adalah Bapak Albert dengan bendera Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur yang memiliki kanal YouTube. Kemudian saya mempunyai atau dibantu oleh mentor Omah Solusi Indonesia Jakarta Barat. Beliau ada 2, satu Pak Fendi, kemudian satunya Pak Christian. Kemudian saya dibantu oleh Ibu Maria Ulfa. Beliau berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur, membawa bendera Omah Solusi Indonesia Studio Surabaya. Kemudian saya dibantu oleh Bapak Irsan Harahap. Beliau membawa bendera Omah Solusi Indonesia Studio Bekasi. Kemudian saya dibantu oleh Ibu Megi. Beliau membawakan bendera Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Pusat. Dan kemudian saya juga dibantu oleh Bapak, sebentar saya lupa ya, Albert, Rudi, Irsan Harahap, Christian, kemudian Albert, Rudi, Irsan Harahap, Christian,
kemudian Fendi, kemudian Ibu Megi dan Ibu Maria. Berarti kita punya 7 mentor. Mohon maaf, saya harus merenungkan, harus berpikir lagi ketika saya berucap sehingga tidak ada salah sebut. Dan saya masih membuka peluang bagi siapa yang ingin berkarya, bagi siapa yang ingin untuk membantu sesama kita yang dimana kondisi finansial, kondisi ekonomi nasional maupun internasional sedang tidak baik-baik saja. Yang ingin untuk menjadi mentor, silahkan menghubungi di nomor handphone saya 0851 00 517473, dan itu pun pasti melalui sebuah seleksi. Walaupun Anda adalah berkarya tanpa pamrih, tidak ada imbalan, tidak ada pendapatan, karena seluruh mentor Emas Solusi Indonesia telah membantu saya, tidak lain tidak bukan adalah pelayanan. Oke, saya menyatakan tentang kayu bakar. Di sini kepada 7 mentor saya mohon ketika ada yang menghubungi Anda, ketika mereka terutama seorang newbie atau seorang yang baru akan macat membayar tunggakan hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, ataupun bagi mereka yang sudah macet dan kemudian sedang, pastinya dengan adanya tunggakan yang ada, mereka akan bertemu dengan 2 kolektor. Pertama adalah kolektor lapangan atau sering kita sebut dengan field kolektor atau debt call, dan yang kedua adalah kolektor yang menagih menggunakan sarana telekomunikasi atau seringkali kita sebut dengan desk call. Saya menyatakan bahwa bersabarlah Anda semua, terutama juga untuk para seluruh keluarga besar Emas Solusi Indonesia, terutama pada seluruh penonton Emas Solusi Indonesia ini sendiri yang sedang mengalami tunggakan hutang kartu kredit, bahwa semua butuh yang namanya waktu beradaptasi. Akan tetapi saya mengilustrasikan tentang kayu bakar. Jadi tidak lain tidak bukan bahwa untuk kesekian kalinya sedang menunggak hutang kartu kredit, sedang gagal bayar hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, pada dasarnya adalah baik-baik saja. Yang membuat tidak baik-baik saja tidak lain tidak bukan adalah kemampuan Anda beradaptasi dari zona nyaman menuju ke zona tidak nyaman. Dan di sini saya pertegas, saya yakinkan tidak akan ada orang yang melakukan menunggak hutang kartu kredit ketika kondisi finansial orang tersebut sedang baik-baik saja. Artinya keputusan untuk saat ini melakukan menunggak hutang kartu kredit
terutama bagi Anda-Anda yang sedang gundah gulana, bimbang di persimpangan antara melakukan pembayaran hutang kartu kredit atau stop, dan dengan sebuah realita ketika Anda nekat, padahal apa yang Anda peroleh, pendapatan Anda lebih kecil daripada pengeluaran yang saat ini wajib didahulukan. Jadi di sini adalah menunggak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan. Saya memberikan sebuah mentoring, wacana edukasi bahwa ini adalah yang terbaik untuk sementara waktu Anda menunda dan menggunakan skala prioritas, mendahulukan hal-hal yang lebih penting. Dan niscaya ketika mental Anda tidak tumbang, ketika Anda bisa keluar dari zona nyaman dengan tidak stres, maka nantinya kesempatan itu akan segera tiba. Karena ketika rohani Anda atau mental Anda itu stres, sakit, itu automatically akan bersinergi dengan jasmani Anda. Jadi ketika rohani Anda tidak bisa Anda pertahankan, maka secara langsung jasmani Anda pasti akan kena. Dan ketika itu terjadi, maka apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda hanya meratapi nasib atau ingin untuk bangkit? Saya ibaratkan sebagai sebatang kayu bakar. Kayu bakar itu pada dasarnya ada beberapa jenis. Yang pertama, ini ibarat mentalitas, ibarat bahan baku, ibarat kita ini membuka sebuah keinginan atau merubah mentalitas dari hal yang tadinya Anda tidak siap, dan ini mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus cepat beradaptasi. Yaitu saya ibaratkan dengan kayu bakar basah kuyup. Kita ibaratkan sebongkah kayu yang basah kuyup. Apa sih makna kayu bakar? Kayu bakar itu tidak lain tidak bukan, namanya saja kayu bakar. Artinya kayu ini digunakan untuk dibakar, di mana nyala apinya itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal yang positif. Jadi bisa untuk merebus, memasak, menghangatkan badan, api unggun, atau apapun itu. Dan ketika Anda awal mula mengalami yang namanya pendapatan Anda berkurang, sedangkan kalau pengeluaran Anda tidak bisa di-stop, itu artinya Anda akan bertemu dengan dua kolektor. Dan dimana ketika Anda ini, saya ibaratkan di momentum ini, Anda bagaikan kayu bakar yang basah kuyup. Jadi ini saya jelaskan kepada para mentor bahwa
bersabarlah Anda, karena semuanya butuh waktu. Tapi waktu ini pun juga semua penentunya adalah orang yang terkait. Jadi banyak sekali orang yang WA saya, menelpon saya, Pak Hani saya minta tolong, Pak Hani saya minta dibantu, saya minta pengarahan. Saya pasti akan memberikan pengarahan itu, memberikan wacana edukasi, tapi ketika Anda tidak mau untuk segera beradaptasi dari kayu basah kuyup menjadi kayu basah, artinya dari kayu basah kuyup dientaskan dari air untuk supaya ditunggu menjadi kayu setengah basah. Dan di sini itu pun dari kayu basah kuyup itu proses waktunya tidak bisa terlalu lama, karena kita memang butuh untuk segera melakukan sebuah tindakan agar supaya hal yang salah langkah tidak terjadi lebih fatal. Dan yang kedua adalah kayu setengah kering. Kayu setengah kering itu pun juga istilahnya ibaratnya adalah kayu yang belum siap untuk kita sulut api. Karena ketika kayu yang setengah kering itu kita hidupkan, yang terjadi adalah masih ada kebimbangan. Ibaratnya ketika mau make decision, orang ini masih bimbang. Dan ini pun adalah level yang kedua, yaitu artinya Anda dari basah kuyup harus berusaha untuk menjadi kayu setengah kering. Kemudian Anda akan boleh dengan mengatur ritme, menata hati. Sudah saya katakan untuk kesekian kalinya, jangan mengizinkan orang lain untuk membuat hati Anda disakiti. Jadi yang bisa membantu semua ini bangkit dari keterpurukan adalah Anda sendiri. Dan setelah Anda mulai membiasakan, setelah Anda mulai mengerti bahwa teman kita itu banyak dan kita itu adalah hanya rakyat jelata. Perusahaan besar saja banyak yang kolaps, banyak yang gagal bayar hutang. Bahkan negara pun juga demikian, entah itu negara kita, entah itu negara internasional, bahwa jatuh itu biasa. Tapi ketika Anda jatuh dan tidak mau untuk bangkit, itu yang menjadikan Anda hancur lebur. Dan kemudian setelah Anda mengerti, mengenali, oh pola kolektor itu demikian, oh konsekuensi tentang saat ini tidak bisa membayar hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan itu adalah SLIK, kemudian bunga dan denda, dan kemudian ditagih kolektor, itu pun sudah bisa Anda antisipasi dengan baik dan benar. Itu artinya Anda mulai menata mental menjadi kayu kering. Kayu kering ini pun juga masih bisa untuk tidak sempurna dinyalakan, disulut api. Ini semua step ketiga ini pun juga perlu masih pembimbingan, perlu masih adanya banyak sekali perubahan atau improvisasi atau perkembangan pola serang kolektor. Dan ketika Anda sudah menguasai secara sempurna, ini tidak bisa tidak jika Anda tidak mengalami
sendiri. Jadi ketika Anda itu diserang dari berbagai sektor, berbagai pola, berbagai cara, inilah yang akan membuat Anda bagaikan kayu bakar kering sempurna. Dan ketika Anda sudah bisa meningkatkan dari kayu bakar kering menjadi kering sempurna, itu artinya ketika Anda disulut api, maka mentalitas Anda ini akan sempurna sebagai kayu bakar, di mana fungsinya adalah untuk pemanfaatan. Oleh karena itu, saya himbau bahwa semua yang bisa menolong hidup Anda adalah diri Anda sendiri. Saya kembalikan lagi kepada Anda semua. Video ini saya buat, coba Anda renungkan. Kalau Anda hanya maunya berkeluh kesah, Anda ingin meratapi nasib, itu ibarat Anda maunya ya tetap di kualitas kayu bakar basah kuyup. Dan itu artinya ketika Anda menelpon saya, ketika Anda meminta bantuan kepada 7 mentor kami tidak bisa berbuat apapun. Karena pada dasarnya sedang menunggak hutang kartu kredit itu baik-baik saja. Dan inilah momen kesempatan kita jatuh, tapi kita tidak boleh berhenti, walaupun merangkak dulu, walaupun kemudian bisa berdiri dan kembali berjalan tegak. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang saya bahas menggunakan ilustrasi kayu bakar, dan saya akan membacakan sebuah kata-kata yang mungkin bisa menambah semangat Anda. Saya mendapatkan kata-kata ini dari status WhatsApp seorang wanita. Jika kamu kalah pintar, kamu harus menang disiplin. Jika kamu kalah modal, kamu harus menang konsisten. Jika kamu kalah pendidikan, kamu harus menang pengalaman. Dan status ini akan saya pasang di status WhatsApp saya. Semoga ini bisa membuat Anda semuanya semakin dahsyat, bisa bangkit dari keterpurukan. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.